Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevlini Komalasari dari kelompok 9 NPM 2017 2150451. Di sini saya akan membawakan materi mengelola kepustakaan. Menurut M. Nasir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Ketika menulis karya ilmiah atau hasil penelitian, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, Anda juga harus menyertakan sumber kutipan atau daftar referensi di dalam naskah. Berikut adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola daftar pustaka. Pertama ada Mendeley, kedua Zotero, dan ketiga Vitavi, dan yang terakhir ada EndNote. Program aplikasi pengolahan pustaka. Program aplikasi pengolahan pustaka ada 4, yaitu mencatat data kepustakaan secara otomatis dari internet dan penyimpanannya dalam basis data kepustakaan. Memungkinkan dilakukan akses ke basis data kepustakaan pada saat menulis atau chat as your words, sehingga penulis tidak perlu mengetikkan pustaka secara normal. Mengatur gaya pereferensian atau referencing style, citation style secara otomatis. Apakah menggunakan gaya Harvard atau nama penulis dan tahun terbit, atau gaya-gaya pereferensian lainnya. Dan yang terakhir, membuat daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan gaya pereferensian yang telah dipilih, sehingga penulis tidak perlu pusing dengan gaya pereferensian yang harus digunakan. Fungsi daftar pustaka. Apa saja fungsi daftar pustaka? Daftar pustaka memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang menulis. Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Menjaga profesionalitas kita, atau jika kita sebagai seorang penulis karya tulis terhadap tulisan yang kita buat. Dan yang terakhir, untuk melihat
kebenaran bahan yang dikutip. Bentuk daftar pustaka. Yang pertama ada dengan seorang pengarang. Kedua, buku dengan 2 atau 3 pengarang. Ketiga, buku dengan banyak pengarang. Keempat, kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. Kelima, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. Keenam, sabah edisi dan karya seorang pengarang atau lebih. Ketujuh, sabah kumpulan, bunga rampai, atau antologi. Kedelapan, sabah buku terjemahan. 8. Dalam sebuah himpunan. Dan yang terakhir, ke-9, yaitu artikel dalam ensiklopedi. Penyusunan daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka dan penunjukannya pada naskah mengikuti salah satu dari 3 sistem berikut. Yang pertama, nama dan tahun, atau name and year system. Daftar pustaka disusun secara abjad berdasarkan nama akhir penulis dan tidak dinomori. Penunjukan pada naskah dengan nama akhir penulis diikuti tahun penerbitan. Yang kedua, kombinasi abjad dan nomor atau alphabet number system. Pada sistem ini, cara penunjukannya dalam naskah adalah dengan memberikan nomor sesuai dengan nomor pada daftar pustaka yang disusun sesuai abjad. Ketiga, sistem nomor atau citation number system. Kutipan pada naskah diberi nomor, berurutan, dan susunan daftar pustaka mengikuti urutan seperti tercantum pada naskah dan tidak menurut abjad. Jadi kesimpulannya adalah kepustakaan ialah semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Dan terakhir,
Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Baiklah, sampai di sini pembahasan materi kita tentang mengelola perpustakaan. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Bapak Irwan Siagian serta teman-teman kelas Y7C. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.